Ada lihat perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu cara semak itu dan menghimpitnya sampai sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan ayat 8, tumbuh suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jika ia sendiri, pengikutnya dan 12 murid, dia tanggapan jawabnya, kamu telah diberi ayat 2. Ya, ayat 12. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka berbalik dan mendapat kamu mengerti perumpamaan ini, kalian mana kamu dapat semua perumpamaan yang lain. Ya, itu dijelaskan penabur itu menaburkan firman. Ya, dijelasin orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar memanaskan. Ialah memanaskan. Bapak, Ibu, Saudara, Anda baca nanti ini PR di rumah ya. Selanjutnya Anda baca sendiri terus sampai habis. Ya, sampai ayat ke 20. Ya, sampai ayat ke-20. Di sana ada perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Semuanya perumpamaan. Dan hari ini saya mau menjelaskan buat Bapak, Ibu, Saudara, ya, tentang perumpamaan yang Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak.
Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kita sering dengar pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Saya pikir semua anak Tuhan yang ada di Zoom ini luar biasa, ya, mengerti akan pesan Tuhan, ya. Bahkan saking mengertinya nih, kadang dijabarkan sendiri, diartikan sendiri dengan akal kepikiran sendiri, dan semuanya itu diartikan secara jasmani, secara daging, ya. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, supaya kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Saya berikan petunjuk waktu itu ada pesan Tuhan, ya. Malam sebelum selesai Zoom ada pesan Tuhan yang tidak dimasukkan di YouTube, ya. Pesan Tuhan itu di mana akan ada pergerakan pergesekan tanah, ada longsor, ada gempa, ada banjir yang luar biasa. Dan Tuhan perlihatkan ada seseorang yang berkedudukan itu naik di atas gajah. Gajah kita tahu adalah binatang yang paling besar, betul? Dia naik di gajah yang besar sekali. Dan ketika banjir itu melanda dunia, ya, melanda Indonesia, maka orang itu duduk di atas gajah yang besar. Maksudnya itu menghindar dari banjir supaya nggak tenggelam. Karena orang-orang biasa kena banjir itu udah tenggelam. Tetapi orang ini pintar, dia duduk di atas gajah supaya nggak terkena banjir dan tidak tenggelam. Tetapi Tuhan perlihatkan banjir itu melanda orang itu dan gajah itu. Sehingga gajah itu tidak bisa menahan banjir, maka tergulunglah kena air banjir tadi. Dan orang ini melompat dari tubuh gajah karena gajahnya nggak bisa bertahan, nggak bisa melawan arus banjir tadi. Dan gajah ini berpindah naik delman, ya. Delman bicara kuasa kegelapan, jalan pintas. Dan walaupun dia naik delman, tetap ada banjir melanda dia sama delmannya sehingga tergulung, habis nggak kelihatan. Saudara, kalau kita artikan, jabarkan dengan pikiran kita, ialah banjir sungguhan datang, ya. Kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan sandang pangan, beras, gula, dan sebagainya di rumah, supaya ketika ada banjir datang melanda Indonesia, kita enggak kelaparan. Betul nggak? Iya. Ada artinya. Itu adalah perumpamaan. Dan kebetulan waktu itu ada Pak Wilson. Saya katakan, Pak Wilson, apa artinya ini? Dan beliau menjabarkan, ya, banjir itu bicara masalah yang besar, yang melanda. Dan orang ini berusaha duduk di atas gajah. Gajah adalah binatang yang besar, adalah yang punya kekuatan besar, yang punya kedudukan badan yang besar, supaya dia tidak terkena oleh masalah. Dan dia selamat ada di atas tubuh gajah itu. Tetapi masalah tetap mengenai dia. Ketika masalah tetap mengenai dia, maka dia mengambil jalan pintas. Dia naik delman. Delman atau dokar. Iya. Delman dan dokar itu adalah berbicara kuasa kegelapan. Mulai minta pertolongan dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dipikir bisa lolos. Tetapi Tuhan perlihatkan tetap masalah itu tetap menggulung dia. Sehingga tidak bisa lolos. Saudara, kita belajar dari pesan Tuhan ini. Dan arti penjabarannya. Kalau kita sendiri yang mengartikan secara jasmani, kita akan mengartikannya benar-benar ada banjir bandang yang luar biasa. Sehingga menggulung kita yang ada di Indonesia. Ya, hati-hati.
Jadi Anda kalau terima pesan Tuhan, kalau tidak mengerti, bertanya. Supaya tidak sesat di jalan. Firman Tuhan Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Anda bisa baca. Di sana dikatakan bahwa pesan-pesan Tuhan, baik itu melalui penglihatan dan nubuatan, walaupun berlambat-lambat, tetapi semuanya itu menuju pada kesudahannya. Artinya, dalam kata lain, semua pesan-pesan Tuhan, semua janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom ini, walaupun berlambat-lambat, walaupun tidak langsung besok terjadi, tidak langsung 1 bulan lagi terjadi. Ya, ini. Sebab penglihatan masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Semua pesan Tuhan, semua janji Tuhan yang saudara terima, simpan itu baik-baik, yakin dan percaya, berdoa. Mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji, menyembah. Sambil menantikan. Dan pesan Tuhan itu benar-benar tidak menipu, tetapi dia akan menuju kesudahannya. Ya, nantikanlah dengan sungguh, itu tidak akan sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Walaupun berlambat-lambat, walaupun tidak langsung, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Ingat Abraham, ketika dia mendengar janji Tuhan, melalui keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang langit, ditunggu-tunggu sampai tua. Tidak keturunan. Coba kalau Abraham tidak percaya, tidak terjadi. Tetapi Abraham percaya walaupun terjadi, akhirnya wes tak ngakali pakai caraku dewek, ya, diatur pakai caranya sendiri sampai lahirlah Ismail. Tetapi janji Tuhan tetap kepada keturunan Abraham dan Sarah, dan sampai hari ini melalui keturunan Ishak yang tidak ternilai dan tidak terhitung jumlahnya. Saudara, barusan ini, ya, ibu kekasih kita yang ada di Zoom ini, sehat walafiat, tidak sakit, tetapi tiba-tiba meninggalkan kita semua, ya, meninggalkan suami dan anaknya tadi Jessica yang masuk di Zoom. Nggak ada penyakit, nggak ada masalah, tetapi tiba-tiba udah dipanggil Tuhan. Semua kita yang mendengar kaget, apalagi suami dan putrinya pasti lebih kaget lagi, ya, lebih terkejut lagi. Dan ada pesan-pesan Tuhan sebelumnya yang disampaikan kepada beliau di tempat Zoom ini. Yang terakhir adalah beliau mendapat kotak kado yang dari Tuhan. Dan kotak kado itu, saya cuma menyampaikan mendapat kotak kado yang dari Tuhan. Tetapi Tuhan perlihatkan kepada saya kotak kado itu isinya cincin emas. Saya heran, kotak kado cincin emas itu isinya cuma 1. Saya pikir kenapa isinya 1. Iya. Dan Tuhan katakan itu adalah materai. Cincin emas itu bicara materai Tuhan. Tetapi dalam secara jasmani, kalau cincin itu sepasang, ya toh suami istri cincinnya sepasang, kok tinggal 1? Tetapi saya tidak berkata apa-apa, karena Tuhan sudah mengajarkan, kita harus menyampaikan dengan hikmat yang dari Tuhan. Jangan asal nyeplos, jangan asal ngomong, akhirnya berantakan. Karena saya belajar dulu, waktu saya masih polos, waktu saya awal-awal dipakai Tuhan luar biasa.
menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tidak seperti saat ini kita ada di Zoom ya, saya langsung nyampein buat saudara. Kalau dulu di gereja saya tahun 83 itu disampaikan di atas mimbar gereja. Habis selesai firman Tuhan, ada pujian penyembahan. Lalu siapa yang dapat pesan Tuhan silakan naik ke atas mimbar, nyampein. Dan saya nyampein terus. Apa yang Tuhan perlihatkan saya sampaikan di atas mimbar. Langsung nyeplos polos kan? Apa yang Tuhan perlihatkan semua saya sampaikan. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Dan ketika saya menyampaikan satu hal, di mana ada satu keluarga, saya menyampaikan, Tuhan perlihatkan kepada keluarga A, ya, suaminya ada di sebuah hotel. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu hotelnya. Dan suaminya buka pintu hotel. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam kamar hotel itu. Dan mereka bertemu, mereka berbincang, ya. Mereka saling memeluk, saling mencium. Dan Tuhan katakan istrinya harus banyak berdoa. Dan ketika istrinya berdoa, Tuhan perlihatkan, tiba-tiba si bapak ini ingat Alkitab. Dia ingat ada Alkitab di depannya. Dan ketika dia ingat Alkitab di depannya, maka dia mendorong itu wanita suruh keluar, meninggalkan kamar itu. Sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak benar, ya, terjadi. Saudara, ketika saya masih polos, saya langsung nyeplos di mimbar. Saya ngomong, ada akibatnya, saudara. Apa akibatnya? Akibatnya istrinya marah sekali, saudara. Istrinya marah sekali, tapi dia tidak marah gimana gitu. Suaminya pulang dari luar kota, langsung dicecar pertanyaan, langsung dimarahin, ya, langsung bertengkar hebat. Apa benar kamu di hotel? Kamu begini, seperti yang diperlihatkan sama si Lingling itu. Terjadilah keributan, saudara. Dan ketika ada keributan, Pak Wilson saksinya. Karena itu semua gempar satu gereja. Ya. Dan ketika hal itu terjadi, setelah bisa reda, semuanya reda, bapaknya, suaminya berkata kepada Bapak Gembala saya. Dia berkata, apa yang Tuhan perlihatkan kepada Cik Lingling itu benar. Pada saat itu, jam itu juga, memang saya ada di kamar hotel. Dan memang ada perempuan seperti yang diperlihatkan Tuhan. Semuanya terjadi, tetapi saya ingat akan Alkitab. Saya ingat ini dosa, tidak boleh. Maka saya suruh perempuan itu yang menggoda saya keluar. Sehingga saya tidak sampai berbuat yang tidak baik. Tujuannya Tuhan memperlihatkan pesan Tuhan ini buat apa, saudara? Buat istrinya berdoa. Berjaga-jaga berdoa mendoakan suaminya. Supaya suaminya tetap hidup dalam kebenaran. Dan suaminya tidak terkecoh, tidak tergoda oleh wanita yang tidak benar. Tetapi karena kita tidak ngerti, ya, akhirnya terjadilah pertengkaran. Sehingga membuat keluarga ini, dia merasa malu. Kok aku punya suami, kok begini? Ya, malu, saudara. Dari hal itu, Tuhan ajarkan kepada saya untuk supaya kalau menyampaikan, kita minta hikmat yang dari Tuhan. Kita minta petunjuk yang dari Tuhan, tidak asal nyeplos. Kalau orang yang rohaninya sudah dewasa, dia senang kalau langsung ditegur, ya langsung dibuka belak-belakan, ditegur itu senang. Berarti Tuhan cinta, Tuhan sayang. Tuhan membongkar dosanya. Tetapi kalau orang yang baru, dia malu. Kenapa Tuhan permalukan saya di depan umum? Nah, sekarang kembali. Ketika saya menyampaikan pesan Tuhan, buat ibu kekasih kita Juliati Teja, ya, saya juga tidak punya firasat apa-apa. Karena saya hanya menyampaikan, cuman dalam bayangan, dalam hati saya cuman pikir, kok satu? Ya. Tetapi Tuhan katakan itu adalah meterai.
oh ya sudah berarti meterai dari Tuhan, ya kan? Tetapi tidak sangka beberapa waktu kemudian, ya, hitungan hari, kasih kita meninggalkan kita semua, ya. Dan kejadian yang tiba-tiba itu pun waktu kita Zoom hari Rabu yang lalu, kita Zoom. Waktu Zoom tengah berjalan pukul 5, setengah 6, tiba-tiba ada telepon yang memberikan kabar kepada saya bahwa ibu kekasih kita itu sudah nggak ada. Ya, saya kaget, saya langsung hubungin anak buahnya. Apakah benar? Dia berkata antara benar dan tidak. Saya tidak berani memberikan kesimpulan kalau benar sudah tiada, karena kita harus menunggu polisi dan bulan datang. Karena menurut diagnosa dokter itu sudah lama, kurang lebih 15 jam. Tidak diketemukan, karena ibu ini hidup seorang diri, anaknya di Taiwan, suaminya di Jakarta. Ini pelajaran buat kita, orang tua jangan tinggal sendirian, ya. Kalau sendirian, tidak ada yang tahu, ada apa-apa, apa kita nggak tahu. Nah, lalu mungkin ada di antara saudara yang berpikir, kenapa pesan Tuhan? Penglihatannya Tuhan bagus. Kenapa tiba-tiba berangkat? Apakah pesan Tuhan salah? Saya mau beritahu tidak pernah salah pesan Tuhan. Selalu benar kalau dari Tuhan, ya. Dan selalu terjadi tergenapi. Kita tidak tahu masa dan waktu, tetapi Tuhan lebih tahu yang terbaik. Dan ketika Bapak Dr. Habeldon menyampaikan pesan Tuhan, dia berkata, anak rohani saya mendapat pesan Tuhan bahwa ibu ini selalu memuji menyembah Tuhan. Selalu berlutut memuji menyembah Tuhan. Dimanapun selalu memuji menyembah. Begitu juga saat dia memuji menyembah, saat itu juga Tuhan jemput dia. Ya, waduh saya lega rasanya. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan Tuhan sampaikan kepada saya, Tuhan perlihatkan di mana dua malaikat menjemput rohnya, dibawa pergi ke atas, artinya selamat, artinya masuk ke dalam surga kekal. Dan saya ingin tahu, dan ketika Tuhan menjelaskan bahwa dia sudah dimeteraikan oleh Tuhan, berarti dia benar. Dia mendapat perkenanan Tuhan. Dan dia boleh dijemput oleh malaikat. Saya percaya dia masuk surga. Tapi saya juga ingin tahu pesan Tuhan yang dari Pak Habel, dari anak rohani Pak Habel. Ya, anak ini berkata, ibu dalam posisi berlutut berdoa. Rohnya berangkat, ya. Dan ketika saya tanya kepada yang masuk, yang menemukan keberadaan ibu itu, waktu pertama ditemukan baik oleh sopirnya dan yang lain, memang posisinya ibu ini sedang berlutut dan berdoa. Posisinya benar-benar berlutut dan berdoa. Disitulah rohnya mungkin kembali kepada Bapa, sehingga akhirnya dia telungkup. Tetapi ketika ditemukan, posisi kakinya tetap berlutut. Sujud berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, alangkah indahnya ketika dalam keadaan gitu dijemput oleh malaikat. Berarti ibu ini memang sudah waktunya kembali ke rumah Bapa. Iya. Dan saya mau beritakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pesan Tuhan itu tidak kasar. Ya. Coba kalau saya menyampaikan, Tuhan perlihatkan, sebentar lagi Tuhan jemput, sebentar lagi mati meninggalkan dunia ini. Ada pasti Cik Ling Ling itu ngawur. Iya kan? Tidak ada yang mau ikut Zoom ini. Wah, aku takut. Aku kalau ikut Zoom ini nanti Tuhan bilang mati, Tuhan bilang berangkat. Tidak, saudara. Tuhan itu beraturan, Roh Kudus itu beraturan. Dia akan menyampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan dia juga akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita.
Kecuali kalau kita sama-sama seroh meningkat, itu lain. Pernah saya diajak besok seorang hamba Tuhan, masih muda, umurnya masih 20 tahun. Masuk opnam. Nah, saya enggak masuk karena di kan anaknya muda, ada apa saya di depan jendela ada hambat ya waktu saya berkata kepada hamba Tuhan yang di sebelah saya, karena dia juga sudah mengerti soal penglihatan nubuatan ya. Saya berkata, loh, kok Tuhan perlihatkan kepada saya, ini hamba Tuhan ini, dia bakal berangkat. Tuhan biarkan ada peti mati. Ini berangkat. Tetapi saudara hamba Tuhan yang ada bersama saya, dia berkata, Cilingling jangan ngawur. Ya, bayangin ini pendeta ini ngomong sama saya. Cilingling jangan ngawur. Iya benar. Tuhan perlihatkan kepada saya, jelas Tuhan ngomong, dia berangkat. Padahal masih muda, masih pacaran, belum menikah. Lalu saya bilang lagi, kamu jangan enggak, saya enggak ngomong. Saya tahu Tuhan bilang berangkat, ya udah. Sudah, saudara saya pulang. Enggak lama, 2 hari mungkin, saya mendapat berita. Benar-benar Bapak pendeta ini mati, meninggal. Ya, saya berkata, Tuhan ngomong enggak salah loh. Berangkat sungguhan. Iya, dia bilang. Enggak sangka padahal sehat. Kok bisa ya? Kok bisa berangkat? Dan ketika dia menyampaikan kepada saya berangkat, lalu dia berkata, ini keluarganya akan datang. Tetapi karena perjalanan naik kapal, karena dia adalah orang Sangirta laut ya. Jadi kalau naik kapal itu memakan waktu berapa hari, 5 hari apa 6 hari. Dan dia menyampaikan kepada saya, Ciling nanti keluarganya datang. Mau lihat wajahnya sebelum dimakamkan. Saya bilang, tak keburu lihat wajahnya. Karena beliau belum sampai, itu udah tutup petinya. Benar, saudara. Keluarganya belum sampai, udah tutup petinya. Dan benar-benar terjadi. Nah, Tuhan itu punya cara. Bagi kita yang sudah terbiasa mengerti pesan Tuhan gamblang, dia akan memberikan penjelasan gamblang langsung. Tetapi bagi yang belum mengerti, memberikan perumpamaan yang
Semakin kau tertanam, semakin kau berakar, kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Kalau kita berakar, kita selalu melekat kepada Tuhan. Kita selalu mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan. Tujuannya apa Tuhan? Ngawur. Jadi Roh Kudus itu selalu memberikan petunjuk-petunjuk, selalu memberikan yang terbaik, kata-kata yang baik, yang halus. Kalau Pak Wilson itu orang sudah mengerti masalah soal pengajaran roh, masalah soal penglihatan nubuatan, sudah ngerti, gamblang. Ketika saya menyampaikan pesan buat dia, Tuhan perlihatkan, Son, ada peti mati. Kamu sudah ada di dalam peti mati, Son. Tetapi Tuhan bilang belum waktunya. Dan Tuhan suruh engkau, didudukan engkau di peti mati itu dan kau keluar dari peti mati itu. Tuhan katakan belum waktunya. Tugasmu belum selesai. Kenapa? Si Wilson sudah ngerti. Maka pesan Tuhan gamblang kepada dia karena dia juga mengerti. Tetapi di tengah yang belum terlalu mengerti, kayak kita berbicara dengan anak SD sama SMP, lain bukan caranya. Dengan SMA juga lain bukan caranya. Nah, Tuhan juga punya cara yang luar biasa. Roh Kudus punya cara, ya. Dan saya akan berikan petunjuk lagi supaya kita belajar, ya. Kita belajar, kita semakin mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Supaya kita tidak syok, ya. Kita tidak syok dan kita ada kaget, ya. Kok gini pesan Tuhan? Loh yang terjadi kok gini? Gitu ya. Nggak apa-apa, itu bagus untuk menambah pengetahuan kita. Kita belajar dari anak Tuhan yang ada di Zoom kita. Bapak Sugiarto, ingat, Bapak Sugiarto adalah orang Sidoarjo. Beliau ikut Zoom kita mungkin setahun, 2 tahun, saya lupa. Tapi selama ikut dia terbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa yang di perutnya. Dan selama mengikuti Zoom itu, selalu tiduran. Nah, suatu hari, waktu saya pergi ke Jakarta, ya, saya ke Jakarta waktu itu, saya ke Jakarta 10 hari. Dan Bapak Sugiarto ini rajin ikut Zoom, tapi nggak pernah ketemu sama saya. Ya. Dan dari ke hari di dalam Zoom itu, Tuhan suruh selalu mengampuni dan mengasihi. Akhirnya Bapak ini berkata, benar, saya sakit hati sama keluarga saya. Saya sakit hati sama saudara-saudara saya. Ya. Tetapi Tuhan terus ngomong ngampuni, mengasihi. Supaya ada kelepasan, kebebasan, ada kesembuhan. Orang kalau udah sakit, ingin sembuh toh? Pasti ingin sembuh. Dia harus mengampuni, mengasihi. Maka dia belajar mengampuni, mengasihi. Dan orang yang mengampuni, mengasihi itu, tidak langsung cespleng Isa ngampuni, mengasihi. Tidak bisa. Itu masih memerlukan waktu dalam perjalanan, betul? Dan dia belajar mengampuni, mengasihi terus. Dari hari ke hari terus. Belajar setahun. Udah bisa ngampuni, tapi masih ada. Ya, sampai benar-benar lepas. Dan ketika benar-benar lepas, Tuhan perlihatkan penglihatannya apa? Tuhan perlihatkan di hari-hari terakhir. Tuhan perlihatkan ketika Bapak ini memakai baju putih. Tuhan perlihatkan Bapak pakai baju putih, celana putih panjang. Dan Bapak ada di yang itu. Ada seorang jubah putih ada di situ. Ada terang menerangi isi rumahnya. Bahkan Tuhan jamah hati Bapak itu. Sehingga hatinya itu pulih. Ya, hatinya sembuh. Nah, kita keluarga juga semua pikir sembuh. Ya kan sembuh. Ada Tuhan yang menjamah. Ada terang Tuhan di situ. Apalagi seorang jubah putih ada di situ. Kita pikir sembuh. Ya. Tetapi terakhir Tuhan berkata, tinggal selangkah lagi. Tinggal sejengkal lagi. Anaknya pintar, anaknya tanggap. Dia berkata, AI. Waktu AI berkata tinggal selangkah lagi. Saya tahu waktu papa saya tinggal sedikit lagi. Tapi dia tidak berani ngomong. Saudara, kenapa tinggal selangkah lagi? Karena Tuhan perlihatkan ada sesuatu ganjalan di dalam hati Bapak ini.
inilah tujuannya. Enaknya kita kalau dalam pengajaran Roh Kudus, ya. Kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita itu nggak tahu satu sama lain, tetapi Roh Kudus itu tahu. Dan Roh Kudus itu yang akan membuat kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita sampai kita benar-benar benar hati kita, bersih, supaya kita boleh mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya di Jakarta 10 hari, beliau telepon pada seorang anak Tuhan yang di Jakarta. Dia berkata, anak Tuhan ini berkata kepada saya, Cik Ling ingat Bapak Sugiarto Kediri. Oh iya, saya bilang. Kan dia sakit. Kenapa? Dia pesan sama saya, dia berkata, tolong sampaikan Cik Ling. Cik Ling bisa ke Jakarta 10 hari. Tolong Cik Ling bisa datang jenguk saya, besuk saya. 1 hari aja, 1 jam saja. Saya berkata, oke, saya akan datang. Pulang dari Jakarta, saya akan mampir. Dia berkata, Cik Ling tak ceritai ya. Beliau ini ada kepahitan, kejengkelan dengan salah seorang saudari kita yang ada di Zoom. Tetapi sekarang sudah enggak. Sakit hati sama seorang anak Tuhan ini. Saya bilang, kenapa kok sakit hati? Karena anak Tuhan ini nyeletuk di Zoom. Dia asalnya nyeletuk, dia berkata, kalau ikut Zoom itu, ojo males-malesan. Ojo sambil tidur-tiduran. Tetapi duduk, ya, ikut Zoom, duduk yang benar. Nah, Bapak itu sakit hati, dia berkata, aku bukan malas-malesan tiduran, aku memang tidak bisa duduk. Saudara, Tuhan itu cinta. Ketika dia sakit hati, kalau diambil pulang, masuk neraka bukan? Tapi Tuhan itu cinta. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan melalui ibu dari Jakarta ini. Dia ngutus saya untuk pergi ke sana. Dan saya mendengar cerita itu. Saya sebelum ke sana, saya telepon si akibat perkataanmu. Bapak ini sakit hati sama kamu. Kamu tidak tahu Bapak ini benar-benar. Dia benar-benar sakit, tidak bisa duduk. Tetapi dari perkataanmu yang tidak sengaja, Bapak ini sakit hati. Ayo sekarang kamu mau tidak ikut sama aku, biar ada pemberesan. Kita ketemuan di mana, tak ajak sekalian besuk Bapak ini. Saudara tahu, ketika saya ada di rumah Bapak itu, ya, saya ajakkan si anak ini, begitu datang, dia langsung pegang kaki Bapak itu. Dia langsung berkata, Pak Sugiarto, maafkan saya. Maafkan saya kalau saya pernah ngomong yang tidak benar. Saya tidak tahu Bapak itu kalau sakit. Maaf ya, Pak. Bukan maksud saya itu. Maksud saya kepada yang lain. Kalau ikut Zoom, kalau dengar firman Tuhan, jangan asal-asalan, jangan tidur. Tapi saya tidak tahu kalau Bapak benar-benar sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Di sana ada pemberesan. Di sana ada saling mengampuni, mengasihi. Ada tangisan terjadi, saling memaafkan. Dan kita berdoa terjadi. Saudara, ketika sudah selesai, Bapak itu lega hatinya kan? Pesan Tuhan tidak salah, tinggal sejengkal lagi. Waktu itu saya di situ nah, waktu saya ditarik
dan anak Ci Ingling. Saya tahu, tinggal selangkah lagi berarti waktunya tidak lama. Tetapi ada lagi tinggal sejengkal, berarti waktunya sudah semakin dekat dan tidak lama. Saya berkata, benar non, kamu berdoa ya, semua berdoa, pasrah, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kamu. Kasih yang menderita bertahun-tahun di atas tempat tidur, ya, tidak bisa goyang. Dan akhirnya, tidak lama saudara, kita dapat kabar, beliau sudah pulang ke rumah Bapak dengan tenang, wajahnya tenang. Kenapa? Sudah ada pemberesan. Dan Tuhan itu baik, Tuhan itu cinta semua anak-anaknya, apalagi beliau saya lihat beliau sampai selesai, sampai jam 12 waktu itu. Saya sampai berkata, Bapak enggak usah ikut sampai jam 12. Bapak kan capek. Terus gitu ngikutin. Dia bilang, enggak apa-apa, sebisa saya. Dan saudara tahu, Bapak ini selamat. Karena Tuhan lihatkan berkali-kali malaikat yang menjemput beliau. Bahkan Tuhan yang ada di kamarnya, semua putih bersih, sinar kemuliaan Tuhan ada di. Berarti Bapak ini menang dalam pertandingan hidupnya di dalam dunia ini. Dan dia boleh kembali ke rumah Bapak dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Sama dengan kekasih kita, Ibu Juliati Teja. Ya, Tuhan tahu hatinya, Tuhan tahu keberadaannya, dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dia perbuat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahukah Anda, Ibu Juliati bukan orang Pantai Costa, bukan orang Kristen, tetapi dia adalah orang Katolik. Ya, gerejanya di Katolik. Dan dia adalah salah satu termasuk seperti apa ya, tangan kanan atau majelisnya, pokoknya yang di Katolik situ. Dia rajin di sana, dia melakukan tugasnya dengan baik, tetapi dia sering masuk di Zoom kita karena dia senang mendengar pesan-pesan Tuhan. Dan dia selalu hadir di onsite kita. Sebisanya dia di Surabaya, dia hadir. Dan kalau di Zoom, dia di Taiwan, dia hadir. Dia di Malaysia, dia hadir. Dia di Hong Kong, dia hadir. Sebisa waktu ada kesempatan, dia selalu hadir. Dan dia selalu memuji menyembah. Bahkan hari-hari terakhir dia selalu berkata kepada saya, Cik Lingling, hati-hati ya, saya dapat pesan Tuhan begini, begini, begini. Dia selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan, walaupun dia tidak tampil di layar kita. Tetapi dia menjadi pendukung yang baik. Dia menjadi pendoa yang baik. Dia selalu memberikan petunjuk, memberikan nasihat. Saudara, ketika Anda mau dipakai luar, saya nih, harus khotbah, bukan harus di mimbar. Bukan. Kenapa? Ketika itu udah greget ini ngelayani orang satu ini, nggak bisa dikasih ngomong baik kok, susah, keras juga susah, ya. Namanya orang itu kan ada gregetan nih, ya toh. Nah, saya tuh juga sudah agak gregetan gitu. Tetapi ibu ini maju, ya. Dia berkata, ayo, dia ngomong sama yang membuat saya gregetan tadi, ayo ya non ya, ayo ya, begini. Dan saya melihat ibu ini mempunyai kasih Bapa di dalam hatinya. Makanya dia benar. Dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dengan cara Tuhan yang tidak kita mengerti. Ya, oleh sebab itu berbahagialah Anda semua yang ada di Zoom ini. Kenapa? Karena hidup kita selalu ditegur, dibimbing, dipimpin, diberi petunjuk-petunjuk oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita semua merayakan hari pencurahan Roh Kudus kemarin. Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Bukan untuk disimpan di dalam hati, disimpan di dalam dirimu, bukan. Tetapi Tuhan mau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Tuhan mau kita terus memuji dan menyembah. Supaya apa? Supaya Anda peka dan dengar-dengar akan suara Tuhan.
Tadi kan ada ibu yang berkata, saya belum didoakan. Tahukah Anda, mungkin ada di antara Anda yang masuk pertama, tetapi Anda didoakan paling terakhir. Atau mungkin sudah 3/4 perjalanan Zoom ini baru didoain. Ya, Anda jangan marah sama saya. Kenapa? Saya juga ingin kalau bisa cepat tak doain KB, cepat selesai, tugas saya selesai. Ya kan? Anda yang menunggu, tidak sabar. Loh, saya sing doan lagi suruh sabar ya. Iya kan? Tetapi saudara tahu nggak? Di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Anda yang sudah masuk dari pertama, dari awal, belum dipanggil, belum didoain. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan sedang melatih Anda bersabar. Tuhan sedang melatih Anda duduk diam dalam hadirat, memuji, menyembah, mendengarkan pesan-pesanku. Kenapa? Kita jangan pikir, itu pesan untuk orang lain, untuk si A, si B, bukan punya aku. Tahukah Anda? Di antara pesan-pesan itu, semua Anda bisa belajar, Anda bisa menyimak. Oh, ini dari Roh Kudus. Ternyata katanya begini, begini, begini. Kita belajar, saudara. Dan ketika Anda tidak dipanggil untuk yang pertama, tetapi yang terakhir, berbahagialah dan bersukacitalah. Kenapa? Anda adalah orang pilihan Tuhan yang dilatih Tuhan. Supaya Anda semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa. Anda kuat duduk berjam-jam, mendengarkan, memuji, menyembah, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ketika Anda dilatih bisa duduk berjam-jam, Anda bisa memuji, menyembah, Anda akan dilatih. Engkau akan berbahasa roh dan berbahasa ramu tidak seperti anak SD atau anak TK. Tapi berbahasa kamu mulai ada peningkatan, mulai meningkat sampai kayak orang SMA. Terus ada peningkatan semakin luar biasa sampai seperti mahasiswa-mahasiswi. Ada tingkatannya. Dan ketika engkau terus memuji menyembah Tuhan, terus dalam roh dan kebenaran, percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Kenapa kita dilatih memuji menyembah? Karena banyak orang tidak bisa memuji menyembah berjam-jam. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda bisa memuji menyembah terus di dalam roh dan kebenaran, kita sering dengar pesan Tuhan, ada terobosan-terobosan terjadi dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Tadi ada seorang ibu dapat penglihatan, dia cuma berjalan dalam satu jalan, cuma bisa tubuhnya saja. Karena di kiri kanannya itu ada kayu-kayu, rotan-rotan, ranting-ranting yang menghimpit dia. Untuk dia tidak bisa bergerak. Dia berusaha bergerak, dia berusaha untuk menghalau semua yang mengimpit. Dia tidak mampu, tidak bisa. Kekuatannya tidak seberapa. Tapi Tuhan memberikan petunjuk. Ketika kau sujud di hadapanku, kau tersungkur di kakiku. Cuman memuji menyembah, akan memuji menyembah terus. Halang itu. Kayu-kayu ranting itu yang menghimpit mulai terbuka, mulai longgar. Mulai lepas dan lepas dan lepas. Dan ketika mulai lepas dan lepas, maka ibu ini bisa berjalan dengan lega, berjalan maju dan maju. Masalahnya terselesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Ya, oleh sebab itu mari saudara, kita mau belajar. Tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan, dan tetap meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dan tetap bersabar, belajar melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau Anda adalah orang lama di Zoom ini, tetapi Anda gregetan, Anda merasa kok aku udah dipanggil, aku ini orang lama, aku ini orang pertama masuk, kok udah dipanggil-panggil. Anda belum dewasa rohani. Katanya mau melayani Tuhan. Kalau Anda mau melayani Tuhan, Anda adalah orang yang lama. Anda akan mendahulukan orang baru didoain terus. Aku enggak apa-apa giliran paling belakang. Karena aku orang lama. Itu jempol, saudara. Saya kalau di onsite, ya, orang berkata sama saya gini, kenapa Cik Ling duduk di belakang? Kenapa tidak di depan? Di mana-mana kalau onsite, Ibu Gembala, Bapak Gembala selalu duduk di depan. Tak mau diganggu. Selalu di depan. Saya cuma senyum.
Saya cuma tersenyum. Saya berkata, enggak apa-apa yang lain. Saya di belakang. Biar semua tamu di depan, di depan. Kenapa? Karena kita melayani. Bukan untuk dilayani. Nah, kalau kita di depan, kan juga di situ untuk dilayani dong. Kita mau melayani, kita tetap harus rendah hati. Saya selalu duduk di belakang. Kenapa? Saya bisa mengawasi. Saya bisa mendoakan dari belakang. Supaya ada hadirat Allah dan turun. Supaya segala yang penghalang kuasa-kuasa kegelapan apapun yang menghalangi, semua bisa kita doain, kita singkirkan. Nah, kalau semua di depan, di belakang tidak ada yang berdoa, wah, tidak bisa, saudara. Ya, oleh sebab itu, kita harus melayani, belajar, melayani dengan kasih. Kan nggak apa-apa, situ dulu. Oh, itu orang baru, nggak apa-apa didoain. Aku nggak apa-apa, nggak dipanggil-panggil, nggak apa-apa. Aku tahu, aku nggak dipanggil-panggil berarti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupku. Aku belum dipanggil-panggil berarti aku mau dapat berkat yang luar biasa dalam hidupku. Tahukah Anda, ketika Anda setia, Anda benar-benar akan mendapat berkat yang tidak terduga yang dari Tuhan. Karena semua itu dilihat Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi lelamu jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi mari Bapak Ibu, saya bersyukur di sini ada beberapa anak Tuhan yang meninggal di Zoom ini, tetapi mereka semua benar di hadapan Tuhan. Kita ingat Lina Banjarmasin, ibunya kalau nggak salah namanya siapa tuh? Ada yang ingat namanya? Ibu Jelita, ya. Ibu Jelita Banjarmasin. Kalau ikut di Zoom kita juga tiduran di ranjang terus. Karena beliau sakit, tidak bisa bangun. Tetapi Tuhan sama perlihatkan harus mengampuni, mengasihi. Sampai benar-benar lepas semua yang ada dalam hatinya. Sampai benar-benar Tuhan lihat no, ada sinar kemuliaan Tuhan ada di kamar itu. Dan ibu ini memakai baju putih-putih. Ada Yesus sendiri, seorang jubah putih ada di situ. Dan beliau berangkat dengan tenang. Saya percaya beliau meninggal dan masuk ke surga. Ya. Bersukacita, bersyukur. Kalau kita ada di Zoom ini, ya, kita sangat dikasih Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan rencana Tuhan indah di dalam hidup kalian semuanya. Karena Tuhan itu terus tiap hari membersihkan kita, mengajar kita, mendidik kita, akan ranting-ranting semua disembuhkan sampai kuasanya. Berkelimpahan. Jadi wadah ini adalah untuk membuat kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan ada dalam hidup saudara semuanya. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu semua. Saya undang Ibu Gembala Febel Nini masih ada di Zoom. Masih, Ya, Cik. saya Puji Tuhan. persilakan Ibu Gembala yang berdoa. Oke. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kemuliaan, penghormatan hanya kami bangga, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Tuhan, sucikan hidup ini, agar hidup ini benar-benar kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hebat dan luar biasa.
Tetapi Tuhan mencari hati yang tulus, hati yang sabar, hati yang tenang. Haleluya. Sehingga tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya orang-orang percayamu akan pegang firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena firman mengatakan hidup atau mati untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah jangan sampai kalau kami mati, kami dipanggil Tuhan pulang. Jangan sampai hidup kami meninggalkan kesan yang tidak baik tentang orang lain. Oh Tuhan, supaya kami tidak menyimpan dosa. Oh haleluya. Kalau kami diberikan hidup, biar hidup kami juga bisa menjadi berkat. Memberikan rasa kepada orang lain. Menjadi terang, menjadi garam. Itulah yang Tuhan mau. Supaya hidup kami dapat memberikan kesaksian yang baik. Oh Tuhan, perkataan, sikap, tingkah laku. Oh Tuhan, haleluya, pikiran. Kuduskan kiranya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, kami dapat melihat satu persatu anak-anak Tuhan yang ada di Zoom. Oh Tuhan, Engkau juga yang menjangkau mereka dimanapun berada. Tuhan, kuasamu tidak terbatas oleh media HP ataupun apa saja. Kuasamu selalu hadir di mana kami berada. Engkau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami yakin yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan. Yang kekurangan pun diberkati oleh Tuhan. Baik yang kekurangan secara jasmani, materi, uang. Oh Tuhan, juga mungkin kekurangan secara rohani. Mau tolong supaya kami mau berjuang untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kami, Roh yang besar, mampu untuk menghadirkan apapun juga. Itulah sebabnya Tuhan layakkan kami untuk menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, kuasa-Mu luar biasa di dalam dirinya. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan karunia, hikmat, akal budi. Oh Tuhan, kesabaran untuk membimbing kami semuanya. Oh Tuhan, haleluya. Karena 50 jemaat, maka 50 pemikiran yang harus oh haleluya, jalankan. Itulah sebabnya berikan hamba-Mu ini ekstra kekuatan, kesehatan. Haleluya. Tuhan turunkan urapan dari surga dengan kuasa otoritas-Mu Bapak. Engkau berkati hamba-Mu. Oh Tuhan, pelayanannya, penggembalaannya di Grace Ministry. Tuhan, Engkau mau tolong baik di onset. Oh Tuhan, di Haleluya Hotel Meswan ataupun di Menara Doa. Bahkan Tuhan, kami juga doakan pelayanan hamba-Mu ada di Surabaya semakin meluas. Oh Tuhan, haleluya, sehingga pelayanan-Mu menyebar dan oh Tuhan dan untuk seluruh kota Nganjuk, kota Surabaya untuk diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap daerah, setiap kota mendapatkan kehadiran Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Mantu kami juga sisipkan dalam doa Tuhan dalam keluarga rumah tangga anakmu Osin. Tuhanlah menjadi benteng, Tuhanlah menjadi penolong perlindungan. Tuhan berkati rumah tangga hidup nikahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati istrinya. Kami juga berdoa ya Tuhan berkati jemaat yang dilayani oleh hamba-Mu Cik Lingling. Semuanya mendapatkan lawatan Tuhan melalui doa, nubuatan, pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati, oh Tuhan kohos. Haleluya, kami juga doakan untuk oh Tuhan bersama David istri dan juga keluarganya. Juga kami serahkan juga Julius bersama oh Tuhan kedua orang tuanya dan adik-adiknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan adanya kohos memudahkan kami dapat mengikuti Zoom dengan baik.
Tuhan berkati, haleluya, berkati keluarga mereka, berkati pergumulannya, berkati, oh Tuhan, pekerjaannya, profesinya, Tuhan pergumulan apapun yang mereka hadapi, Tuhan juga akan campur tangan dalam kehidupan masa depan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mendukung pelayanan Zoom ini, Ibu Grace Lumampau. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Stephen Moses, Pak Dr. Habildun, Bapak, oh Tuhan, haleluya, Salpangkai. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas, haleluya, Ibu Deborah, Ibu Ros, Tuhan, Engkau mau jamah oleh kuasa darah Yesus. Haleluya, Engkau berkati. Oh Tuhan, terima kasih. Dan seluruh jemaat yang ada yang hadir malam hari ini tidak terjangkau, Tuhan, tidak terlewatkan dari jangkauan Tuhan. Oh Tuhan, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, ada pengharapan. Kami bersyukur Tuhan, cara Tuhan yang begitu indah telah membawa pulang saudara kami, Ibu. Oh Tuhan, haleluya, 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 yang kami cintai dan kami kasihi. Haleluya, haleluya. Biarlah Kau sendiri akan tolong ya Tuhan keluarganya. Oh Tuhan, kami serahkan suami dan anaknya. Boleh tetap setia kepadamu Tuhan, sertai perjalanan hidup mereka dalam pergumulannya. Tuhan, karena Ibu Yuliati Teja sudah di tempat di mana Bapak berada di situ. Oh Tuhan, anakmu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau mau tolong kalau mereka ada yang sakit. Oh Tuhan, Lina dari Banjarmasin, Tuhan berangsur-angsur. Pulihkan kembali kesehatannya. Biar mereka dapat menjadi kesaksian yang baik. Tuhan, kalau Tuhan tolong orang lain, tolong juga anak-anakmu yang lainnya. Oh, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami belajar untuk hidup mandiri secara rohani. Tidak bergantung oleh keluarga dan siapapun. Biarlah kami boleh, oh Tuhan menunjukkan bahwa kami adalah orang percaya. Kami mau buktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pribadi lepas pribadi diberikan kuasa oleh Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu Cik Ling. Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan supaya hamba-Mu tetap Tuhan dalam kondisi prima, sehat, kuat untuk terus maju di dalam ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahkan berkat ilahi, berkat sorgawi, berkat-berkat permanen yang Tuhan limpahkan atas kita semuanya, yaitu ketenangan, kekuatan, oh Tuhan, pengharapan, damai sejahtera, oh haleluya, kemenangan dan keselamatan. Oh masa depan yang penuh pengharapan Tuhan limpahkan atas kami malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Lami, doa dan Yesus berkati dengan kekuatan yang kemampuan berkembang menjadi Tuhan. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan Yesus memberkati juga. Semangat, kuat, dan sehat. Immanuel. Bisa dengar suara
Ya, macet-macet, Cik.